Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Happy Death Day. Film ini dirilis tahun 2017 dengan skor rating 6,6 di IMDb. Film ini cukup terbilang unik karena memiliki genre yang bersifat hybrid antara horror slasher, thriller, misteri, supranatural, serta komedi yang diselingi bumbu romantis dan sedikit action. Walau dapat kritik beragam dari para kritikus dan nilai rating yang biasa aja, ternyata film ini malah menjadi salah satu film populer serta mendapatkan keuntungan besar dengan budget pembuatan yang minim. Buat yang udah penasaran, kita tonton aja langsung alur filmnya. Film dimulai dengan seorang cewek yang bernama Tri, dan tak sengaja Tri malah terbangun di salah satu kamar asrama cowok yang bernama Carter. Oh hey, you're up. Am I in a dorm room? Yeah. Di kampus, Tri merupakan salah satu cewek populer, tetapi memiliki sifat egois, angkuh, dan tidak memiliki rasa empati. Dari handphone Tri yang berbunyi, ternyata hari ini merupakan ulang tahun Tri yang ke-18, serta ada beberapa miss call dari ayahnya. Tri yang merasa tak pernah kenal dengan Carter pun menunjukkan sikap dingin, dan Carter pun menceritakan kalau dia menemukan Tri malam tadi dalam keadaan mabuk berat. Head is killing me. Do you have any Tylenol? Karena pada dasarnya Carter merupakan cowok good boy, dia tak berani macam-macam dengan Tri, sedangkan Tri malah terlihat tak begitu peduli dengan Carter. Tri pun cuma minta obat sakit kepala dan pergi begitu saja. Not a word of this to anyone. Got it. Dude, you hit that fine what? Saat menuju asramanya, Tri menemui beberapa orang unik di jalan dan juga dia bertemu dengan seorang cowok yang bernama Tim. Hey. I don't have to text you back. We're not like a thing. Sesampainya di asrama cewek, Tri dipergoki oleh Daniel yang merupakan ketua asrama tersebut. I hope nobody used a condom. Thanks, Danielle. Super helpful. What are sisters for? Saat Tri masuk ke kamarnya, teman sekamarnya yang bernama Lori menceritakan semua kejadian malam tadi. Also rammed your tongue down Nick Sim's throat right in front of Danielle. Lalu, Tri menyadari bahwa dia sudah terlambat untuk masuk kelas. Di saat Tri terburu-buru ingin berangkat, Lori memberikan kue untuk Tri karena dia berulang tahun. Tetapi Tri malah bersikap arogan dan membuang kue pemberian Lori. I made that from scratch. Toodles. Across the quantum plane. Positive beta carbon and the part. Saat Tri lagi ngumpul bareng geng cewek asramanya, tiba-tiba saja Carter datang menabrak temannya dan hal tersebut membuat makanannya tumpah ke arah Tri. I'm sorry, dude. Wait, you two know each other? Yeah. No. Ternyata tujuan Carter hanya ingin mengembalikan gelang Tri yang tertinggal di kamarnya. Tetapi karena Tri kesal, dia pun menyuruh Carter untuk pergi saja. Sorry again about the mess. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah sakit. Ternyata di rumah sakit ini merupakan tempat kerja Lori dan kebetulan Tri bertemu dengannya. I think something like this is bound to have some pretty serious consequences. Ternyata tujuan Tri ke rumah sakit ini menemui seorang dokter sekaligus dosen di kampusnya yang bernama Dr. Gregory. I have patience. I'm losing my... Dan yap, ternyata Tri memiliki hubungan khusus dengan Dr. Gregory walaupun Tri tahu dia sudah punya istri. Hey, sweetie. What's with the door? Hi, it's nice to meet you. Thank you so much for helping me out. Saat malam hari, Daniel mengajak Tri untuk pergi ke pesta, tetapi Tri yang lagi PW bermaksud datang belakangan dan menyuruh Daniel untuk pergi duluan. Don't be too late or all the cute Sigma boys will be taken. Okay, bye. Di jalan menuju pesta, Tri melihat kotak musik yang menyala di sebuah lorong dan mendadak muncul seseorang yang menggunakan topeng bayi yang merupakan maskot universitas mereka.
Yo, I think your friends went the other way. Okay, I'm calling the cops. Setelah diancam Tri, orang itu pun pergi menjauh. Tetapi tak lama kemudian, ya, Tri tiba-tiba terbangun lagi di tempat tidur Carter. Karena merasa kejadian tadi hanya mimpi, Tri pun bangun dengan kondisi yang sama dan pembicaraan yang sama. Bahkan saat Tri minta obat sakit kepala lagi, Tri tak sengaja mengingat di mana Carter menaruh obat tersebut. It's under your clothes on the... It's like you've been here before. Tri pun keluar dari kamarnya Carter dan lagi-lagi Tri dihadapkan dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Hey, Tim, what day is it? Monday the 18th. Sesampainya di asrama Putri, Tri pun mengalami kejadian yang sama dan Daniela mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Saat di kamar, Tri lagi-lagi dihadapkan dengan pembicaraan yang sama, tetapi untuk kali ini Tri membuat sedikit perbedaan. You okay? You were kind of a mess last night. Did you really think you'd keep it a secret from me? Saat Lori memberikan kue ulang tahun, Tri tidak membuangnya tetapi hanya menaruhnya di atas meja. I gotta go. But Saat Tri ngumpul bareng gengnya, dia mengingat kejadian sebelumnya saat Carter menabrak temannya. Becky, look out! I'm sorry about all this. Sedikit berbeda dari sebelumnya, kali ini Carter malah lupa memberikan gelangnya sampai Tri yang meminta untuk dikembalikan. What a douchebag. Saat Tri menemui Dr. Gregory, Tri berniat konsultasi soal kejadian aneh yang menimpanya. Tetapi Dr. Gregory yang kebelet sange pun sudah tidak tahan lagi, dan Tri ingat kalau istrinya akan segera datang. Kind of a buzzkill. Malam harinya, Tri menonton video ulang tahun bersama orang tuanya, dan saat itulah Daniela datang untuk mengajak Tri ke pesta seperti sebelumnya. What? What time are you going to the party? Don't be too late or all the cute Sigma boys will be taken. Saat ingin ke pesta, Tri yang masih ingat kejadian sebelumnya memutuskan untuk beralih jalan lewat arah lain. Saat sampai di tempat pesta, Tri merasa aneh karena tempat itu sangat sepi, dan saat Tri mengetuk pintu, Oh my god, I'm so sorry. I thought that you... Don't mess with the Kappa bitch. di pesta, cowok yang dipukul tadi bernama Nick, dan dia mencoba untuk merayu Tri untuk bersenang-senang. Karena pada dasarnya Tri merupakan fuck girl, dia pun mendatangi Nick di kamarnya. Welcome. Saat Tri lagi sibuk membalas SMS Daniel, tiba-tiba saja yang membunuh Tri sebelumnya datang, dan dia langsung membunuh Nick saat itu juga. I'm officially over this. Setelah melihat mayat Nick, Tri sadar bahwa yang di hadapannya adalah pembunuh yang sama seperti sebelumnya, dan terjadilah pergelutan yang sangat sengit. Lagi-lagi saat Tri terbunuh, dia malah bangun lagi di tempat yang sama dengan kejadian dan kondisi yang sama pula. Oh my god, this is a nightmare. Sesampainya di kamar, Tri yang cukup merasa frustasi memberitahukan semua yang dia alami ke Lori. Lori yang tak percaya merasa kalau Tri hanya stres karena hari ini juga merupakan hari peringatan kematian ibunya. Sehingga Tri mengalami depresi dan Lori menyuruhnya untuk istirahat di kamar saja. So you can hear now, asshole. Malam harinya, Tri pun memutuskan untuk diam di kamar saja dan mengunci semua pintu serta jendela kamarnya. Tetapi sang pembunuh berhasil masuk dan lagi-lagi Tri berhasil terbunuh sehingga adegan pun terulang lagi. What's going on? Bangun dengan kondisi panik dan kejadian yang sama terulang lagi, Tri pun menjadi stres berat dan Tri pun hanya bisa minta tolong kepada Carter. Help me.
Setelah tenang dan menceritakan semua yang terjadi, Carter pun menanyakan apa yang menjadi sebab Tri bisa terjebak di lingkaran hari ini. I mean, it literally could be anyone. I mean, who has motive? Karena sikap Tri yang banyak orang yang benci dengannya. Lalu Carter pun menyarankan Tri untuk mencari tahu dulu siapa pelaku yang sudah membunuh dirinya. Karena walaupun Tri terbunuh, Tri dapat mengingat siapa orangnya. Dan saat Tri hidup lagi, dia dapat mencegah terjadinya pembunuhan. That's your genius plan. Do you have a better idea? Lalu Tri memutuskan untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya dengan list beberapa nama yang kemungkinan memiliki dendam dengannya, dimulai dari Tim. Semua orang yang ada di list Tri ternyata bukanlah pelakunya, dan setelah Tri terbunuh berkali-kali, saat terbangun di kamar Carter, Tri pun mendadak pingsan. Your plan totally sucks. What? That fine vagina what? Ethan. Carter, Carter pun mengantarnya ke rumah sakit, dan dalam perawatan Dr. Gregory, hasil foto ronsen diketahui fakta bahwa tubuh Tri memiliki tanda trauma luka besar yang seharusnya Tri sudah mati. technically, you should be dead. Ternyata walau Tri bisa hidup berkali-kali, tubuhnya juga menyimpan bekas luka yang dialaminya, sehingga semakin sering Tri terbunuh, tubuh Tri semakin melemah. Karena tahu akan dibunuh malam ini, Tri diam-diam kabur dari ruangannya. Lalu Tri menuju ruangan Dr. Gregory untuk mengambil kunci mobilnya. Dan tak disangka dia malah menemukan topeng si pembunuh di meja Dr. Gregory. Dengan cepat Tri pun keluar mencari jalan lain, dan tiba-tiba It's okay. It's just me. setelah Tri berhasil lolos menggunakan mobil Dr. Gregory, Tri malah ditangkap polisi. Tetapi dalam pikiran Tri, kalau dia masuk penjara, sang pembunuh akan kesulitan untuk mengincarnya. Dan dengan pasrah, Tri pun minta untuk ditangkap. Akan tetapi dan lagi-lagi Tri berhasil terbunuh dan kembali lagi seperti semula. Fuck. Karena Carter tak mengerti apa-apa, Tri pun harus menjelaskan sekali lagi. Tapi kali ini Tri memperlihatkannya dengan bukti. Car alarm? The one in the baseball hat? He's going to fall right now. Setelah ngobrol panjang lebar di sebuah warteg, Tri melihat pemberitaan di TV. Ternyata ada seorang pembunuh berantai yang bernama John Toms sedang dirawat di rumah sakit tempat Tri dirawat sebelumnya. Dan Tri menduga dialah pelaku sebenarnya. Oh my god. Tri pun langsung mendatangi rumah sakit dan ingin memperingatkan bahwa John akan kabur. Saat Tri mencek ruangan tempat John dirawat, benar saja di situ sudah ada polisi yang meninggoy, dan Tri pun bertemu dengan si pembunuh. Untungnya Carter datang menolong, tetapi saat Tri ingin menembak John, sayangnya pistolnya tidak berfungsi, sehingga Carter pun harus menjadi korban. Tri pun terpaksa lari dan bersembunyi, tapi tak disangka dia berhasil melumpuhkan si John. Akan tetapi Tri teringat dengan Carter yang meninggoy, dan dengan terpaksa Tri harus melakukan wudhu agar bisa menyelamatkan Carter. See you soon. Setelah bangun, Tri pun merasa bahagia karena dia sudah berhasil mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Bomb vagina out! Tri pun mulai bersikap baik ke semua orang, seperti memberitahu Tim bahwa harusnya dia mencari seorang cowok bukannya cewek, minta maaf kepada Lori, memutuskan hubungannya dengan Dr. Gregory,
mengajak Carter ngedate dan menemui ayahnya untuk berbaikan. So sorry that I hurt you. Happy birthday. Malam harinya, Tri pun pergi ke rumah sakit untuk mencegah John kabur. Dan Tri mengancam polisi yang berjaga serta mengambil pistolnya. He's going to escape. Go get help. Go! Akan tetapi saat Tri mendatanginya, si John malah sadar, ditambah lagi Tri lupa untuk melepaskan pengaman pistolnya, sehingga pistolnya tidak bisa digunakan. Safety's on, little girl. Saat Tri sudah terjepit, beruntungnya saat itu mendadak listrik padam dan Tri pun berhasil menembak si John. Thanks for the tip. Setelah berhasil membunuh si John, Tri pun merayakan ulang tahun bersama Carter di kamarnya dengan kue pemberian Lori. Akan tetapi, saat Tri bangun pagi hari, ternyata Tri masih terjebak di hari yang sama. Walau Tri sudah berhasil membunuh John, nyatanya kejadian hari ini masih saja terulang. Karena stres, Tri pun langsung ke kamarnya dan berniat untuk pergi menjauh dari kampusnya. Tree, what's wrong? Me. I was wrong. Tree, look. But I already ate it last night. Lalu Tri pun tersadar bahwa saat merayakan ulang tahun bersama Carter, dia memakan kue pemberian Lori dan itu membuatnya meninggoy. You poisoned it. Never ate it before. Ternyata selama ini Lori berusaha meracuni Tri, akan tetapi Tri tak pernah memakan kue pemberian Lori sehingga rencana Lori pun gagal. Lalu Lori pun mencari cara lain, yaitu memanfaatkan John yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu Tri pun memaksa Lori untuk memakan kue pemberiannya sebagai bukti kalau kue itu tidak beracun. You really are crazy. Karena Lori tidak mau melakukannya, Tri pun mengancam akan membawa kuenya untuk diperiksa oleh polisi. Dan tiba-tiba, ternyata motif dari Lori adalah cemburu dengan hubungan Dr. Gregory dan Tri, sehingga Lori pun memiliki dendam terhadap Tri. Lagi asik gelut, tiba-tiba Daniel datang sehingga Lori pun menjadi lengah dan Tri pun memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah berhasil menendang Lori keluar, Lori pun meninggoy di tempat. What are you losers doing in there? Karena kamar Tri menjadi TKP, Carter pun mengajak Tri untuk menginap di kamarnya dan tiba-tiba It's Tuesday the 19th. You made it. Yap, Tri pun berhasil melewati hari dan film pun tamat. Sebenarnya gue merasa nostalgia sama film ini karena film ini ngeluarin vibe yang mirip kayak film Scream dan mengulang kesuksesan yang hampir sama juga. Dengan tambahan ide time loop bikin film ini berasa fresh, tapi sayangnya masih belum dijelaskan kenapa Tri bisa terjebak di lingkaran waktunya. Dan itu bakalan terjawab di film keduanya yang dirilis tahun 2019. Kalau rame nanti gue bakalan lanjutin alur film keduanya. Untuk skor pribadi gue untuk film ini adalah 8,5/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.